Halo semuanya, kembali lagi di channel ini bersama gue Lukito. Di video kali ini gue ingin menjelaskan beberapa 3D tools yang bisa teman-teman gunakan untuk membentuk objek 3 dimensi. Di video kali ini kita akan berfokus pada tools Pad dan Revolve, karena kedua tools tersebut adalah tools yang paling mudah digunakan dalam membentuk objek 3 dimensi. Namun sebelumnya gue juga ingin memperkenalkan Workbench part, di mana pada Workbench ini sama-sama bisa digunakan untuk membentuk objek 3 dimensi. Hanya saja pada Workbench part, objek yang dapat dibentuk cenderung lebih simple. Perbedaan mendasar dari Workbench part dan part design adalah pada workflow-nya, di mana workflow yang digunakan pada Workbench part menggunakan metode Constructive Solid Geometry, di mana kita menggabungkan beberapa bentuk objek menjadi satu objek baru yang lebih kompleks. Sementara dan metode ini termasuk metode yang tradisional, di mana sudah digunakan sejak awal kemunculan software CAD ini. Sementara untuk Workbench part design, di Workbench part design ini menggunakan metode yang lebih modern, di mana menggunakan sketsa dan fitur 3D parametrik yang bisa digunakan untuk membentuk objek yang lebih kompleks. Seperti yang dapat teman-teman lihat pada toolbars part design, sudah termasuk pilihan Create New Sketch yang menjelaskan bahwa membuat sketsa 2 dimensi sudah termasuk bagian dari workflow untuk Workbench part design. Sementara pada Workbench part tidak terdapat pilihan Create New Sketch pada toolbarsnya, sehingga untuk membuat sketsa 2 dimensi tidak diwajibkan ketika menggunakan Workbench part. Namun pada Workbench part sudah terdapat tools-tools yang dapat teman-teman gunakan untuk membentuk objek-objek dasar yang bisa digunakan untuk membuat part. Contohnya ada kubus, silinder, bola, dan seterusnya. Kita kembali ke part design. Oke, untuk penjelasan dari tools Pad dan Revolve, mula-mula kita harus mulai membuat sketsa 2 dimensi terlebih dahulu. Kita create body, create sketch, kemudian pilih plane yang ingin teman-teman mulai, misalnya pada XY plane. Oke. Nah, seperti biasa kita akan diarahkan ke Workbench Sketcher. Di sini gua akan mulai membuat sketsa 2 dimensi menggunakan polyline. Sketsa yang akan gue bikin seperti ini. Teman-teman bisa membuat bidang sesuai dengan selera teman-teman. Di sini gua tidak akan menambahkan dimensi terlebih dahulu karena fokus utama dari video ini adalah menggunakan tools Pad dan Revolve. Untuk penjelasan mengenai sketcher, baik constraint maupun dimensi dan seterusnya, teman-teman bisa melihat di video gua sebelumnya. Oke, kalau sudah membuat sketsa, teman-teman tinggal menekan tombol close. Kemudian di bagian kiri kita terdapat pilihan fitur-fitur 3D yang bisa teman-teman gunakan. Kita akan mulai dengan pad. Nah, fungsi dari pad ini adalah untuk menambahkan ketebalan tegak lurus terhadap sketsa 2 dimensi yang telah kita bikin. Untuk merubah ketebalan, kita bisa menginput parameter pada kolom length, misalnya 20 mm, seperti ini. Apabila teman-teman ingin menambahkan ketebalan pada arah sebaliknya, yaitu ke bawah, teman-teman tinggal menekan tombol reverse seperti ini. Untuk mengembalikannya adalah tinggal menekan tombol reverse sekali lagi. Kemudian di pad ini terdapat beberapa tipe, yaitu to last, to first, up to fast, dan to dimension. Namun untuk tipe to last, to first, dan up to fast belum bisa kita gunakan karena body yang baru kita bikin baru satu, sehingga tidak ada face lain yang bisa dijadikan sebagai acuan. Untuk tipe 2 dimension seperti ini, yaitu terjadi penambahan ketebalan untuk dua arah, yaitu ke atas dan ke bawah. Untuk arah kedua, teman-teman bisa menambahkannya
pada kolom second length seperti ini, misalnya 30. Oke, seperti itu. Kalau sudah, tinggal tekan OK. Maka teman-teman sudah mendapatkan objek 3 dimensi dari sketsa yang telah teman-teman bikin sebelumnya. Kita akan kembali ke sketsa, Ctrl Z. Kali ini kita akan coba fitur yang mirip dengan pad, yaitu extrude. Teman-teman bisa menemukannya pada workbench part. Kemudian memilih sketsa yang ingin kita extrude terlebih dahulu dan pilih extrude pada toolbars. Nah, sama seperti pada pad, kita akan disuruh untuk menentukan ketebalan dari extrude kita. Untuk pilihan along ini, kita akan menambahkan ketebalan secara tegak lurus ke arah atas dan against ke arah bawah. Gua akan coba masukkan dengan parameter seperti ini. Tekan OK. Maka sketsa kita akan extrude 10 mm ke atas dan 30 mm ke arah bawah. Untuk merubah parameter ini, teman-teman bisa masuk ke property editor di sini. Kita pilih dulu extrude, kemudian kita rubah parameternya di sini. Misalnya 20 dan 50 seperti ini. Oke, kita kembali lagi ke workbench part design. Nah, pada pad sendiri juga kita bisa memodifikasi lewat property editor di sini, sama seperti extrude sebelumnya. Kita pilih sketch, kemudian pad terlebih dahulu. Apabila teman-teman ingin memodifikasi pad yang telah teman-teman bikin, teman-teman bisa merubahnya di property editor seperti ini. Misalnya 50 mm seperti ini. Atau teman-teman juga bisa klik kanan edit pad seperti ini. Misalnya kembali ke 10 mm seperti ini. Kemudian apabila teman-teman merasa perlu merevisi sketsa 2 dimensi teman-teman, ingin merubah bentuk dari sketsa 2 dimensi ini sebelum dijadikan 3 dimensi, teman-teman bisa memodifikasinya pada sketch di bawah drop down menu pad ini, kemudian pilih sketch, klik kanan, edit sketch. Teman-teman dapat merubah sketsa yang teman-teman bikin. Misalnya di sini gue ingin menambahkan sebuah bentuk baru di sini. Kemudian menggunakan trim seperti ini. Kemudian kita, apabila sudah, kita memilih close, maka hasil objek 3 dimensi kita, hasil pad kita akan terupdate secara otomatis menyesuaikan revisi dari sketsa 2 dimensi yang telah kita bikin sebelumnya. Oke, itu saja penjelasan untuk pad. Selanjutnya kita akan masuk ke fitur revolve. Untuk fitur revolve kita akan menggunakan sketsa yang sama dengan sketsa sebelumnya. Oleh karena itu kita klik kanan, delete fitur pad yang ada di combo view, maka kita akan memperoleh kembali sketsa 2 dimensi yang telah kita bikin sebelumnya. Untuk menerapkan fitur revolve, kita pertama-tama memilih sketsa yang akan kita revolve, kemudian tekan revolve seperti ini. Nah, cara kerja dari revolve adalah revolve akan memutarkan sketsa 2 dimensi yang telah kita bikin terhadap sumbu yang kita tentukan. Di sini sumbu yang digunakan adalah sumbu Y. Kita bisa mengganti dengan sumbu X seperti ini. Maka sketsa akan mengitari sumbu X seperti ini. Namun kita tidak bisa mengitari sumbu yang tegak lurus terhadap sketsa kita, yaitu sumbu Z. Supaya membantu teman-teman dalam memahami gimana sih cara kerja dari revolve ini, di sini gue akan coba mensimulasikan secara bertahap dengan cara merubah angle menjadi 1 derajat seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa penampang dari revolve itu sendiri sudah sesuai dengan sketsa 2 dimensi yang telah kita bikin sebelumnya.
Di sini gue akan menambahkan angle secara bertahap, misalnya dari 50 derajat, 180 derajat, 170 derajat. Di sini terlihat bahwa sketsa 2 dimensi kita mulai mengitari sumbu Y seperti ini hingga 360 derajat seperti ini. Kemudian untuk sumbu X juga sama. Apabila di sini gua mensimulasikannya dengan 1 derajat, maka bentuk nampaknya akan sama dengan ketika sketsa kita mengitari sumbu Y, hanya saja kali ini dia akan mengitari sumbu X. Akan coba menambahkan sedikit demi sedikit. Apabila teman-teman ingin revolve teman-teman berputar berlawan arah, teman-teman tinggal centang reverse seperti ini. Kemudian gue akan coba simulasikan hingga 360 derajat seperti ini. Apabila sudah, teman-teman tinggal tekan OK. Sama seperti revolve pada Workbench Part Design, pada Workbench Part juga memiliki fitur 3D yang sama, dengan nama yang sama pula, yaitu revolve. Mula-mula kita coba kembalikan dulu sketsa 2 dimensi kita dengan cara klik kanan, kemudian delete, revolve. Maka kita akan memperoleh sketsa kita kembali. Kita pilih sketsa, kemudian pilih revolve. Kemudian kita disuruh untuk menentukan referensi. Di sini referensi yang akan gue gunakan adalah terhadap sumbu X. Kemudian kita menekan tombol OK seperti ini. Maka sketsa kita akan memutari dan membentuk objek 3 dimensi terhadap sumbu X seperti ini. Kita kembalikan lagi sketsanya, Ctrl Z. Kemudian kita kembali lagi ke Workbench Part Design. Nah, revolve yang tadi kita bikin terdapat lubang pada bagian tengahnya. Ini dikarenakan posisi dari sketsa kita ini memiliki jarak dari sumbu aksis yang telah ada sebelumnya. Nah, gimana sih supaya revolve yang kita bikin itu tidak ada lubangnya, atau dia memutari sumbu yang kita tentukan sendiri? Caranya adalah kita mula-mula masuk ke combo view model, kemudian di sketsa kita klik kanan edit sketch. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah garis bantu baru untuk sebagai sumbu putar kita dengan menggunakan construction mode dan line tool di sini. Nah, di sini kita akan menggambarkan sebuah garis yang sejajar dengan sketsa 2 dimensi kita seperti ini. Terserah sepanjang apapun, karena garis construction mode ini tidak akan muncul pada view area 3D kita. Apabila sudah, kita tinggal menekan close. Di sini terlihat pada view area kita untuk garis construction mode tidak akan muncul pada view area. Kemudian kita memilih sketsa kita kembali dan memilih fitur revolve. Nah, setelah kita menambahkan sebuah sumbu baru, maka pada kolom aksis akan muncul pilihan baru, yaitu construction line kita seperti ini. Maka sudah jadi 3D part kita menggunakan fitur revolve. Kita coba rotate seperti ini menggunakan tombol scroll. Ya, tidak ada lubang ya di tengahnya ya. Nah, ini adalah hasil dari revolve yang telah kita bikin sebelumnya. Oke, gua rasa udah cukup penjelasan untuk fitur 3D pad dan revolve pada video kali ini.
Di video selanjutnya gue akan menjelaskan kebalikan dari pad dan revolve, yaitu paket dan groove. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video.